Ayo Tius, di depan Tius, ada di depan ada musuh Tius, ayo Tius. Tunggu dulu ya. Masuk rumahku dulu, rumahku Itu cari udah dulu. mereka di depan rumah Tius, saya Stigu. Ya, tunggu dulu lah. Orang lagi perang Tius, astaga. Susulkan demon ya, kejar. Bisa main gak Tius? Aduh. Bisa. Tapi Tunggu katanya dulu mau ya. menang Tius, astaga. Iya. Ya kalah. Abang-abang ini nggak ibadah? Doman, emangnya hari ini hari apa? Sekarang kan hari Minggu, Bang. Oh iya, Aduh. kami lupa. Ayo Tius, kita siap-siap untuk ibadah. Mari kita sapa teman-teman kita yang di rumah. Haleluya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Kita kembali beribadah online minggu ini. Mari kita siapkan hati dan diri kita untuk beribadah. Dan jangan lupa kita siapkan buku dan catatan kita ya teman-teman. Oh ya, teman, ada satu ayat hafalan untuk kita minggu ini. Itu diambil di dalam Mazmur 96 ayat 2. Teman baca ya. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nah, Doman mengundang teman-teman semua untuk membaca bersama-sama. Kita baca ya. 3, 2, 1. Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Nah, inilah ayat renungan kita pada hari ini. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Hai kids, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Pada hari ini kita akan beribadah lagi, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya setiap kita semuanya sudah mempersiapkan ya, sudah mandi, berpakaian yang rapi, Alkitab dan catatannya juga sudah siap semuanya. Dan jangan lupa tetap menghormati hadirat Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa, semua lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, syukur bagimu Tuhan, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami memuji menyembahmu Tuhan lewat ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami bisa datang memuji menyembahmu, bahkan nanti juga mendengarkan firman-Mu. Kami mau bersuka cita di hadirat-Mu, kami mau bersyukur dan tetap antusias Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semua kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan bersuka cita ya pastinya. Sukacitaku param pam pam saat ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku param pam pam ku temui juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Engkau sumber kehidupanku. Kita akan memuji Tuhan lebih luar biasa lagi ya. Kita katakan, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, param pam pam saat ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, param pam pam ku temui juru selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya
berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Haleluya. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Lebih lagi kita angkat penyembahan ini dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lebih lagi katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Hai kids. Hai teman-teman. Wah, hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah kita ya Iya, Doman. Kak. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan, pasti sudah sangat sukacita ya. Iya, pasti, Kak. Dan kita akan
mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya berdoa ya, kita tutup matanya, kita lipat tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah. Bahkan tadi kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami percaya hadirat Tuhan nyata bagi kami. Tuhan ada di rumah kami masing-masing untuk memberkati kami Tuhan. Terpujilah namamu, kami sambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mau diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Doman, kita di tahun ini ada tema yang baru nih. Iya Kak, apa tuh Kak? Yaitu tujuan. Tujuan. Bahkan topik di bulan ini adalah keselamatan. Wah, luar biasa sekali Iya ya Doman. Nah, Kakak ada satu cerita nih tentang seseorang yang menerima keselamatan. Yaitu adalah Paulus. Iya, Paulus. Dia dulunya adalah seorang yang menganiaya umat Kristen. Bahkan namanya sebelumnya disebut adalah Saulus. Saulus menangkap, memenjarakan orang yang mengikut Kristus. Karena dia benci dengan semua pengikut Kristus. Dan pada suatu hari nih Doman, ketika Saulus pergi untuk mencari orang-orang Kristen di Damsyik, tiba-tiba ada cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit yang membuat ia tidak bisa melihat sehingga ia jatuh ke tanah. Dan kemudian terdengarlah suara yang memanggil namanya. Kita buka ayatnya ya adik-adik dari Kisah Para Rasul 9 ayat 4 sampai 5. Kakak undang kita untuk baca bersama-sama. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus itu, dia menerima keselamatan daripada Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Dan dia menjadi seorang pengikut Kristus karena dia menerima keselamatan. Wah, Saulus yang jahat akhirnya bertobat setelah menerima keselamatan. Dan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang benar seturut dengan firman Tuhan. Wah, luar biasa ya Doman ya. Luar biasa sekali. Ternyata keselamatan itu bisa membawa perubahan baik dalam hidup kita. Seperti Saulus yang mungkin melakukan perbuatan jahat ya. Tapi sekarang dia hidup melakukan firman Tuhan. Dia menjadi seorang pemberita Injil. Kalau Tuhan berkata pergi ke suatu kota, dia pergi. Kalau Tuhan berkata sembuhkan orang banyak, dia menyembuhkan. Dia menjadi salah satu penginjil. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kita belajar dari Paulus adik-adik. Kita juga sudah diselamatkan oleh Tuhan ya. Doman sudah diselamatkan, kakak diselamatkan, adik-adik juga menerima keselamatan seperti Paulus. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita juga sama seperti Paulus. Kita harus melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Sehingga hidup kita juga berubah seperti Paulus. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia menebus dosa kita. Kita yang dulu berdosa diselamatkan dan Tuhan menebus kita dengan darahnya sehingga kita menerima keselamatan. Keselamatan itu sungguh berharga. Kita tidak dapat cari di toko sepatu, di toko mainan tidak ada yang jual. Karena keselamatan itu hanyalah daripada Yesus. Karena Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus melakukan firman Tuhan. Berbuat hal-hal yang benar dalam hidup kita. Contohnya apa nih Doman yang Doman tahu hal yang benar? Menolong, rendah hati, dan juga mau membantu orang lain kan. Benar sekali. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar. Berdoa juga adalah perbuatan benar. Menyembah Tuhan, beribadah itu juga perbuatan yang benar. Banyak sekali ya. Bahkan kita mendengarkan firman Tuhan, apapun itu adalah hal-hal yang benar yang harus kita kerjakan. Kalau kita kerjakan berarti kita sedang mengerjakan keselamatan kita. Karena keselamatan itu harus kita kerjakan. Sama seperti Paulus tadi, dia mengerjakan keselamatannya yang diberikan Tuhan Yesus. Karena dia mau bersyukur buat keselamatan yang Tuhan sediakan. Kita juga harus bersyukur dengan kita mengerjakan keselamatan kita. Dan Paulus juga ada memberikan pesan kepada kita
Kita buka dari Efesus 2 ayat 10. Doman yang akan bacakan bagi kita. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, bahkan Paulus berkata kita harus mengerjakan pekerjaan baik yang sudah Tuhan sediakan. Supaya kita hidup di dalamnya. Doman mau hidup dalam Tuhan? Mau dong, Pasti Kak. adik-adik di rumah juga mau hidup dalam Tuhan ya. Harus kita kerjakan kebenaran. Firman Tuhan kita harus kerjakan dalam hidup kita. Doman apa nih yang sudah Doman kerjakan keselamatan Doman? Banyak, Kak. Iya. Doman bisa berdoa. Wah. Dan juga Doman bisa melayani, Kak, di sekolah minggu ini. Benar sekali, luar biasa sekali ya. Iya, Pasti Kak. sudah banyak perubahan ya Doman Banyak, ya. Kak. Dari pelayanan yang Doman terima juga. Mungkin yang dulu tidak bisa melayani sekarang bisa melayani. Yang gak bisa berdoa bisa berdoa. Dan berkatnya pasti luar Biasa, biasa. Kak. Nah itulah perubahan yang Tuhan berikan dalam hidup kita kalau kita mengerjakan keselamatan kita. Bahkan keselamatan itu pun dapat membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Sama seperti Paulus tadi. Bahkan Paulus sekarang disebut dengan Rasul Paulus. Karena dia menjadi seorang pemberita Injil. Dia menjadi seorang murid Kristus juga. Wah luar biasa ya. Luar biasa. Dari yang mungkin melakukan hal yang tidak baik, sekarang dia menjadi seorang rasul. Karena keselamatan yang kita terima daripada Tuhan itu membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Dalam hidup Doman, dalam hidup adik-adik, dan dalam hidup kakak juga. Dalam hidup kita semua, kita bisa menjadi saksi seperti Saulus. Kita bisa melakukan hal-hal yang benar, bahkan berkatnya juga luar biasa kita terima. Mungkin sudah banyak ya perubahan yang adik-adik terima dalam kehidupan adik-adik lewat keselamatan, lewat firman Tuhan. Mari kita tetap semangat untuk mengerjakannya. Karena keselamatan itu harus selalu kita kerjakan. Karena hidup kita harus setiap hari ada perubahan yang baru. Nah inilah judul firman Tuhan kita, keselamatan membawa perubahan. Kita bersyukur ya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pada hari ini kami mendengarkan bahwasanya keselamatan itu membawa perubahan dalam hidup kami. Kami mau mengerjakan keselamatan kami dengan mengerjakan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik yang kami dengarkan lewat firman Tuhan, yang kami tahu Tuhan. Dan kami mau meninggalkan seluruh perbuatan jahat kami ataupun yang perbuatan yang tidak baik Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji, segala hormat bagimu. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kids, kita hari ini sudah sangat diberkati ya dengan ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji menyembah Tuhan. Yuk kali ini kakak undang adik-adik untuk kita bersyukur pada hari ini. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah kami awal pertengahan hingga akhir Bapa. Dan kami bersyukur juga Tuhan Yesus telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus lebih lagi dimengerti. Biarlah setiap kami juga anak-anak-Mu Tuhan Yesus dapat bertumbuh dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Baik juga Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menjaga, menyertai mereka Bapa. Terpujilah nama-Mu di surga, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.